sini yang sering sambat terkait beban administrasi itu sudah muncul sejak 1975 ya, jadi terima aja. Lalu pada 1984 kurikulum berkembang lagi, yaitu ada yang namanya CBSA. Jadi CBSA itu sudah lama sekali, yaitu cara belajar siswa aktif. Itu muncul pada 1984 dan lalu terakhir era Orde Baru ada kurikulum 1994 dan suplemen 99. Yang mana dalam kurikulum ini mulai mengenalkan yang namanya mulok atau muatan lokal seperti bahasa daerah. Kalau di kita mungkin ada bahasa Jawa, lalu ada kesenian, seni budaya dan sebagainya. Nah, dan di sini juga mengubah sistem semester menjadi catur bulan. Jadi tahun ini. Lalu setelah pasca reformasi, setelah era Orde Baru lengser ya, muncul istilah kurikulum. Jadi waktu itu mungkin kalau 2004 presidennya itu siapa nih? Sudah Pak SBY atau masih Bu Mega ya? Katanya sudah Pak SBY ini. Yaitu ada yang namanya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yaitu fokusnya adalah pada penguasaan materi, content based dan pencapaian kompetensi, yaitu kompetensi based yang dalam hal ini memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, bagaimana cara sekolah agar bisa menuntaskan materi pada pembelajaran. Nah, lalu yang kedua ada kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu KTSP. Ya ini saya mulai merasakan ya waktu saya masih MI, yaitu kurikulum ini itu berprinsip desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada guru untuk mengembangkan silabus dan penilaian sendiri berdasarkan standar kompetensi nasional. Nah, ini mulai di mana kurikulum itu memberikan kebebasan pada guru untuk menentukan model penilaiannya, jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Lalu muncul lagi Kurtilas, kurikulum 2013 yang mana ditambahkan pada pendekatan saintifik dalam pembelajaran dan penilaian holistik yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, jadi dalam hal ini itu kalau dulu fokus dari hasil pembelajaran adalah nilai akademik, maka di 2013 muncul yaitu nilai keterampilan dan sikap. Jadi di era-era itu mungkin mulai ada istilah itu bahwasanya rapot bukan hanya nilai dari rapot, itu bukan hanya hasil dari akademik, tapi juga dari keterampilan dan sikap siswa selama di sekolah. Lalu pada 2022 ya sudah muncul lagi kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka yang mana masih kita gunakan sampai sekarang. Dan di kurikulum Merdeka ini berdasarkan keputusan Menteri terbaru terdapat yang namanya deep learning. Jadi deep learning itu bukan kurikulum baru ya, tapi setelah saya baca-baca lagi, deep learning itu adalah bagian dari teknik implementasi kurikulum Merdeka. Nah, jadi bagaimana kurikulum Merdeka itu bisa terlaksana, maka salah satunya adalah menggunakan model deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, dari semua perkembangan kurikulum ini dari era Orde Lama, Orde Baru, sampai era reformasi dan sekarang itu semua adalah bagian dari inovasi. Jadi yaitu perubahan pada model pembelajaran atau kurikulum yang berada di Indonesia. Selanjutnya adalah mungkin sebelum masuk kepada studi kasus. Jadi di sini jadi yang slide 1, 2, 3 ini cuma pembukaan aja ya. Masuk pada studi kasus dalam hal ini saya melihat pada perkembangan kurikulum yang ada, saya melakukan penelitian singkat dengan model kualitatif di madrasah alias swasta di desa saya sendiri. Jadi untuk melihat respon oleh Bapak Ibu guru ya dalam ini konteks penerapan deep learning atau pembelajaran mendalam dalam kurikulum Merdeka. Nah, dalam hal ini mungkin perlu saya jelaskan beberapa seperti yang sudah Bapak Ibu lihat pada PowerPoint ya. Pertama, yang harus kita pahami adalah kurikulum ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah lama diidentifikasi dalam sistem pendidikan nasional.
seperti kurikulum terlalu padat materi sehingga menghambat pembelajaran yang mendalam. Oleh karena itu, dalam kurikulum Merdeka itu bisa dibahas bahwasanya ada 3 pilar utama. Jadi mengapa kita harus mengimplementasi kurikulum Merdeka? Pertama, yaitu fokus pada materi esensial. Jadi kurikulum Merdeka itu menekankan kepada pemahaman, bukan pada penyelesaian. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, guru itu mengajarkan bagaimana itu murid memahami materi ini dan bisa mengimplementasikan dalam kegiatan sosialnya. Lalu yang kedua, fleksibilitas bagi guru dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan memilih perangkat ajar. Jadi tidak ada ketentuan tertentu dalam model pembelajaran sehingga banyak kita lihat sekarang di sekolah-sekolah itu ada kegiatan yang cukup aktif ya. Seperti ada P5, lalu ada model pembelajaran outing class dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu kalau dalam kurikulum Merdeka itu menekankan pada project based learning, yaitu mengembangkan karakter dan kompetensi yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila, seperti beriman, bertakwa, lalu gotong royong, dan seterusnya. Itu kurikulum Merdeka. Lalu yang terbaru, kita melihat adanya deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi deep learning itu adalah apa ya? Merujuk pada sebuah pendekatan pedagogis dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam dan otentik. Bukan hanya sekedar menghafal atau memorize, tapi juga surface level learning, yaitu pada tingkat permukaan. Nah, pada model deep learning, penciptaan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, atau dalam istilahnya itu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Sadar, bermakna, dan membuat peserta didik menjadi gembira dengan pembelajaran tersebut. Dari hal ini, bisa kita lihat terdapat inovasi yang menuntut perubahan fundamental. Jadi dari kurikulum kita lihat dari KBK ya, KBK, KTSP, kurikulum 2013. Jadi guru yang sudah lama pasti merasakan terdapat perubahan fundamental. Kurikulum Merdeka itu sistem yang masif yang mengharuskan guru untuk menggeser pendekatan pedagogis mereka secara menyeluruh yang dengan sendirinya telah menimbulkan berbagai tantangan seperti kebutuhan pelatihan intensif dan bahan adaptasi. Jadi karena adanya kurikulum Merdeka ini, guru-guru wajib bisa untuk menyesuaikan dengan kondisi. Tapi di selain pedagogi pembelajaran mendalam atau deep learning menuntut pergeseran peran guru dari sekedar penyampai informasi, bukannya transfer information, tapi juga perancang pengalaman belajar. Jadi bagaimana guru memfasilitasi agar siswa itu bisa merasakan pengalaman belajar yang tadi berkesadaran dan menyenangkan. Nah, sehingga bisa dikatakan di sini guru adalah designer of learning experience. Menghadapi hal ini, maka timbul sebuah pertanyaan. Pertama adalah bagaimana guru di madrasah Aliyah Swasta ini, dalam hal ini Miftahul Huda, mengkonseptualisasikan dan mempersepsikan penerapan inovasi pedagogi pembelajaran yang mendalam dalam kerangka kurikulum Merdeka atau deep learning dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua, apa saja manfaat dan tantangan yang dipersepsikan yang mempengaruhi penerimaan dan implementasi pendekatan pedagogis ini, dan yang ketiga, bagaimana konteks sosial dan budaya sekolah membentuk persepsi-persepsi tersebut. Sebelum masuki pada pembahasan, saya perlu menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara saya untuk mengukur atau model pertanyaan saya yang saya ajukan pada guru di Madrasah Aliyah ini. Yaitu dalam hal ini saya menggunakan TAM atau Technology Acceptance Model, atau dalam bahasa mudahnya adalah model penerimaan teknologi. Model TAM itu sebenarnya lebih banyak digunakan dalam konteks penerapan apa ya, mesin atau teknologi terbaru dalam dunia mesin ya. Tapi ini bisa juga digunakan untuk mengukur inovasi dalam hal apapun. Jadi metode TAM menyatakan bahwa niat seorang untuk menggunakan sebuah inovasi, dalam hal ini deep learning dan kurikulum Merdeka, sangat ditentukan oleh dua keyakinan, yaitu persepsi kegunaan atau perceived usefulness (PU), yaitu sejauh mana seorang percaya bahwa inovasi tersebut akan meningkatkan kinerjanya,
dan persepsi kemudahan penggunaan. Jadi kalau kita cocokologi dalam hal ini, bagaimana sejauh mana para guru itu percaya inovasi deep learning dan kurikulum merdeka itu akan meningkatkan kinerja guru serta mempermudah dalam model pembelajaran. Yang kedua ada teori difusi inovasi atau diffusion of innovation theory, yang mana hal ini berfokus pada bagaimana sebuah inovasi disebarkan dan diadopsi dalam sebuah sistem sosial. Kalau dalam konteks ini, bagaimana deep learning dalam kurikulum merdeka ini bisa diimplementasikan dalam model pembelajaran di Madrasah Alam Futadul Ulum. Nah, dalam metode penelitian ini saya sudah jelaskan di awal, jadi saya menggunakan metode kuantitatif. Jadi menjawab pertanyaan penelitian berfokus pada bagaimana dan mengapa, how and why. Jadi bagaimana sebuah fenomena kontemporer terjadi dalam konteks hidup nyata dan kompleks. Oke, langsung saja kepada hasil dan pembahasan. Pertama adalah menavigasi paradigma baru pemahaman konseptual tentang pembelajaran mendalam. Jadi ketika deep learning diumumkan kemarin, karena baru kemarin ya, respon guru itu berbeda-beda, terutama dari guru-guru yang boleh dikata kepala 3, kepala 4. Mereka bukan orang, boleh menurut saya, bukan dengan orang mengikuti teknologi, tapi belum tentu sangat update dalam teknologi. Jadi ketika pemerintah, dalam hal ini Mendikdasmen mengatakan deep learning, banyak guru yang memperkirakan bahwasanya deep learning adalah bagian dari AI. Memang tidak salah ya. Karena dalam konteks artificial intelligence, deep learning itu merujuk pada apa ya, sebuah sistem dalam AI. Nah, tapi yang dimaksud deep learning dalam hal kurikulum merdeka itu adalah model pembelajaran. Nah, jadi bisa jenengan lihat pada hal ini ada sebagian dari teks wawancara, yaitu dari di sini dari Pak Ali Usman yang saya wawancari waktu itu. Jadi beliau berkata, waktu pertama kali mendengar deep learning, beliau mengira itu pasti tentang AI, tentang komputer yang berpikir, kedengarannya sangat rumit dan butuh software mahal. Dan itu membuat beliau menjadi minder terhadap model pembelajaran deep learning. Namun di sisi lain, ketika ada guru yang telah mengikuti workshop terkait dengan kurikulum merdeka dan deep learning, di sini ada Bu Dwi Puji Lestari yang saya wawancarai. Jadi beliau mulai sadar bahwasanya deep learning bukan hanya tentang teknologi, tapi bagaimana membuat anak-anak benar-benar paham ini adalah bagaimana dan apa itu kurikulum merdeka. Jadi di hasil pembahasan pertama adalah eh, pemahaman konseptual tentang pembelajaran mendalam atau deep learning itu berbeda-beda dari masing-masing guru. Yang kedua, kemanfaatan yang dipersepsikan untuk pertumbuhan siswa. Ada sebagian guru dari madrasah ini mengatakan bahwasanya cara lama, yaitu hafalan, itu kurang cocok dengan model yang sekarang. Karena diketahui bahwasanya siswa tahu definisi tapi tidak mengerti maknanya. Nah, itu yang terjadi pada hafalan. Kalau dalam konteksnya mungkin banyak orang yang hafal, anak-anak yang hafal surat pendek, banyak hafal yang hadis di dalam buku LKS-nya, tapi tidak paham maksud dari ayat dan hadis itu apa. Sehingga perlu yang namanya analisis. Jadi sebagian guru merasa bahwasanya deep learning itu bermanfaat dalam pertumbuhan siswa. Lalu juga terkait dengan hambatan implementasi dan praktis di lapangan. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya deep learning itu bukan membutuhkan banyak sekali waktu dalam implementasinya di dalam pembelajaran. Karena apa? Deep learning itu menuntut pada praktik. Sehingga ketika guru baru selesai dengan teori, sudah ditutup dengan praktik, itu sangat menghabiskan waktu banyak sekali. Lalu yang terakhir adalah ekosistem intensional kekuatan sistem sosial. Jadi kalau di Madrasah Alia Bulungan dari hasil wawancara bisa diketahui bahwasanya di sini adalah kepala sekolah sebagai pemimpin sangat mendukung terhadap dengan implementasi deep learning. Nah, hal ini menjadikan deep learning dan dalam kurikulum merdeka di Madrasah Alia itu berkembang cukup lumayan bagus ya. Jadi karena apa? Guru-guru merasa termotivasi oleh dukungan kepala. Dari hal itu,
terdapat sebuah kesimpulan bahwasanya eh, penelitian ini yang saya lakukan adalah pertama guru mengkonseptualkan pembelajaran mendalam melalui sebuah perjalanan dari kebingungan awal yang menyamakan dengan teknologi AI hingga pemahaman yang lebih matang melihatnya sebagai ruh pedagogis dari kurikulum merdeka. Jadi kalau dikatakan bahasanya Pak Iwan mungkin kalau deep learning adalah ruhnya, kurikulum merdeka adalah jasadnya. Jasad tanpa ruh, kurikulum merdeka tanpa deep learning, atau jasad tanpa ruh, maka tidak ada artinya atau seperti benda mati. Lalu yang kedua, manfaat yang dipersepsikan sangat kuat. Jadi manfaat dari deep learning ini sangat mendorong kemampuan kritis dan keselarasan dengan nilai-nilai keagamaan, namun juga menjadi tantangan praktis terkait dengan manajemen waktu. Yang ketiga yaitu konteks sosial ya, dan budaya sekolah yang dididikan dengan kepemimpinan yang suportif dan kolaborasi rekan sejawat yang kuat, memainkan peran krusial sebagai mediator membantu guru mengatasi hambatan yang memperkuat kemampuan mereka untuk berinovasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan inovasi dalam manajemen kurikulum. Untuk selebihnya, saya persilakan untuk teman-teman berdiskusi. Boleh bertanya, boleh memberikan kritik, juga memberikan saran, atau membantu menjawab bila ada yang bertanya. Terima kasih. Nah, Mas, agak jeda dikit biar saya nggak kaget. Monggo Mas Rizky. Mas Beki itu misinya di guru dong. Oke, pripun? Roh. Oh ya, praktek sosial. Mm, Oke, terima kasih untuk Mas. Langsung saya jawab ya, Prof ya. Terima kasih untuk Mas Rizky terkait dengan tanggapannya. Mungkin karena Mas Rizky ini hidup di lingkungan pondok ya, memang benar kalau dalam lingkungan pondok itu secara praktik sosial sangat mumpuni ya dalam materi agama seperti akhlak, ibadah, muamalah biasanya sudah langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari pondok. Tapi dalam konteks sekolahan memang terkadang kan begini ya, kadang itu teori-teori yang diajarkan pada buku sekolah itu belum tentu akan langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menjadi pertanyaan, kalau dalam kitab taklim kan ilmu halnya ini bagaimana implementasinya? Oleh karena itu, kalau dalam hal ini saya melihat, saya observasi di sekolah Metalurga Bulungan itu dalam materi yang diajarkan tidak semuanya itu harus dilaksanakan praktik.
terutama praktik sosial yang harus akan keluar gitu ya. Tapi disesuaikan dengan kondisi siswa. Contoh di dalam pelajaran fikih ya, kelas 10 misalnya, itu ada bab pertama adalah bab ibadah, najasah, lalu kemudian ada bab sholat jamak qosor, lalu ada juga bab sholat jenazah. Nah, dari ketiga bab ini itu bisa dipilih kira-kira mana dari materi ini yang yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu nanti yang kita akan coba praktikkan. Contoh, anak-anak itu jarang mengikuti sholat jenazah karena kalau anak-anak itu kan udah jenazah aja sudah takut. Bagaimana mau ikut praktik sholat jenazah? Apalagi kalau di Jawa kita ada istilahnya sawanan ya. Jadi anak-anak dekat-dekat dengan mayat nanti kena sawan. Maksudnya kayak kesambet atau apa itulah. Nah, jadi dipilah-pilah dulu. Ya, kalau semuanya menuntut pada praktik, karena jam mengajar itu cenderung sekarang tetap ya, kalau menambah apalagi di sekolah swasta itu kan berarti juga akan menambah beban keuangan dan biaya guru, sehingga harus disesuaikan. Jadi kalau bisa-bisa mungkin dipilah-pilah materinya, lalu disesuaikan mana yang kira-kiranya itu mereka jarang menemui praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin bisa begini Mas Rizky, kalau secara lengkapnya pemerintah kita itu sudah ada draft terkait dengan deep learning, tapi saya sendiri baru membaca sekilas-sekilas dan tampaknya itu draft deep learning itu menurut saya dalam praktiknya di sekolah itu kadang tidak cocok. Karena apa? Karena di sekolah itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Seperti di sekolah saya dan sekolah jenengan kan mempunyai jam dan budaya yang berbeda, tuh, Mas. Nah, makanya harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan gurunya. Nah, deep learning itu atau kurikulum merdeka yang menjembatani itu. Jadi kita itu tidak harus berfokus pada penyelesaian materi. Jadi tidak menggebu-gebu materinya selesai, tapi berpatok pada bagaimana siswa itu paham atau sejauh mana siswa itu memahami materi. Kan kalau di awal tadi apa artinya kita menghafal banyak sekali materi kalau kita tidak tahu bagaimana praktisnya. Seperti itu Mas Rizky. Mungkin ada yang lain ingin mengkritik draft artikel saya, atau mungkin ada yang masih mau bertanya juga tidak apa-apa. Saya boleh nggak, Mas Mikey? Boleh aja kok Bu, tenang. Menanyakan sekaligus sebagai pemateri yang pertama ya. Jadi saya jadi berpikir, mungkin nanti bisa terjawab juga oleh Prof. Imam. Bayangan saya bahwa di mata kuliah inovasi ini bagaimana kita bisa melihat inovasi-inovasi apa yang ada di lembaga pendidikan Islam. Bayangan saya begitu. Yang saya kira itu bisa merekomendasikan kepada lembaga pendidikan Islam yang lainnya, tapi dalam hal inovasi. Hal-hal bayangan saya ketika bicara inovasi itu kan sesuatu yang baru, yang berbeda, yang itu lebih ke hal yang positif ya. Artinya memberikan rekomendasi itu ya rekomendasi yang positif untuk kemajuan lembaga pendidikan Islam. Bayangan saya kemarin begitu. Maka ketika saya akan melakukan mini riset, itu saya cari betul lembaga yang kemudian ada nilai plusnya itu di mana. Nah, di makalah yang kedua, ini saya juga agak bingung. Ini sebuah kritikan terhadap sebuah apa namanya kebijakan, kan gitu, atau bagaimana? Artinya eh, tidak ada rekomendasi positif yang kemudian tersampaikan. Nah, ini yang mungkin saya kira perlu disamakan persepsi karena kita masih di awal ya. Bayangan saya di awal yaitu tadi, kita merekomendasikan tapi hal-hal yang positif berupa inovasi, inovasi di lembaga pendidikan Islam kan gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Fitria. Terima kasih untuk pertanyaan dan kritikannya. Izin saya menyampaikan, memang dalam artikel saya agak cukup ambigu ya.
di mana dalam beban materi kita membicarakan terkait dengan inovasi dalam manajemen kurikulum, tapi dalam praktis artikel yang saya tulis justru mungkin dalam kacamata Bu Fitria tidak menunjukkan adanya inovasi yang bisa kita teladani seperti itu ya Bu. Yang pertama, eh, perlu diketahui bahwasanya artikel saya itu adalah studi terkait dengan persepsi. Jadi saya studi saya itu melihat respon dari perkembangan inovasi, bukan membuat sebuah inovasi seperti itu, Bu. Kenapa? Karena begini, ambigunya seperti ini. Manajemen kurikulum memang dibahas dalam termasuk dalam lingkup manajemen pendidikan. Tapi secara implementasi, kurikulum itu maksudnya adalah masuk dalam ranah pendidikan agama Islam atau PAI. Jadi kalau dalam hemat saya, mungkin implementasi kurikulum bukan masuk dalam ranah MPI. Sehingga dalam hal ini, dalam artikel saya, itu bentuknya adalah analisa respon. Kenapa analisa respon? Karena sebagai manajer dalam pendidikan ya, kita kan dituntut untuk menentukan arah kebijakan. Nah, makanya pada bagian terakhir itu ada respon dari guru terkait dengan arahan kepala sekolah. Seperti itu, Bu. Lalu, eh, apakah ini bisa menjawab terkait dengan inovasi? Sebenarnya jawabannya 50-50 ya. Karena dalam hal ini memang bentuknya seperti ini. Kurikulum Merdeka itu kan dan deep learning itu ada sebuah inovasi. Nah, artikel ini itu tujuannya untuk mempersepsikan bagaimana respon-respon guru terhadap deep learning. Nah, dari situ terjawab ternyata deep learning itu terdapat 4 pembahasan tadi, seperti persepsi guru terhadap deep learning, bagaimana respon mereka terhadap deep learning, lalu bagaimana respon kepala sekolah terhadap deep learning. Nah, itu yang mungkin menjadi arahan menuju inovasi. Jadi bukan bentuk inovasinya, tapi persepsi untuk selanjutnya dikembangkan agar muncul sebuah inovasi yang menjadikan deep learning dalam kurikulum Merdeka itu mudah diterima. Kalau begini Bu, kalau menuntut inovasi baru dalam kurikulum kelihatannya sangat kompleks. Lebih cocoknya mungkin kalau dalam manajemen kurikulum, kalau inovasinya adalah inovasi model pembelajaran. Sedangkan inovasi model pembelajaran, kalau saya lakukan penelitian, maka ini jadinya penelitian PAI bukan MPI. Mungkin hemat saya seperti itu, Bu. Mungkin boleh ditanggapi. Nambah lagi nggak? Boleh nambah nggak ya? Boleh, 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 Bu. Di materi Prof. Imam yang kemarin tuh loh ada Kat Lewin ya, tahap-tahap dalam perubahan itu loh, unfreezing, changing, refreezing kan gitu ya. Eh, apa ya? Menurut saya soal kebijakan itu ya beda dengan pola di inovasi. Bayangan saya begitu. Karena inovasi itu ya bagaimana membongkar pola yang lama, kebiasaan-kebiasaan diterapkan, terus dikokohkan kembali kan gitu ya. Kalau kemudian itu sebuah kebijakan, kemudian kita mengkritisi kan gitu ya. Itu bukan, kalau saya, pemahaman saya tidak masuk dalam tahap di proses inovasi organisasi kan gitu. Sudah, Bu. Bingung aja sih antara kebijakan dan inovasi kan akhirnya begitu. Eh, Mungkin gini Bu ya, nanti boleh ditambahi oleh Prof. Ma'ruf. Saya juga bingung ketika menulis ini, mau saya arahkan kepada manajemennya atau mengarah pada pendidikannya. Karena kalau memang
menurut pada yang Lewin itu yang pengembangan komponen-komponen kurikulum gitu, baik itu kurikulum berkaitan dengan organisasi ataupun eh, dengan kurikulum tadi gitu. Nah, saya jujur dari kedua makalah tadi nggak bisa saya temukan gitu. Titik inovasinya itu di mana gitu. Baik di makalah pertama atau di makalah kedua ini. Jadi kaitan inovasinya kemana gitu. Bahkan kalau Mas Meki itu lebih cenderung pendekatan kurikulum secara historik gitu. Ada kurikulum tahun sekian, kurikulum CBSA dan lain sebagainya gitu. Dan kesininya bahkan Mas Meki lebih mendalami atau mengelaborasi deep learning tadi gitu. Nah sehingga jadi semakin semakin jauh dari kata kunci inovasi tadi. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua gitu, eh yang namanya inovasi baik di organisasi ataupun manajemen kurikulum tetap kan tidak bisa dilepaskan dari proses perumusan gitu. Yang minggu kemarin juga sudah dijelaskan bahwa perumusan itu bagaimana kita memformulasi penetapan visi, penetapan misi, kemudian bagaimana kita melakukan SWOT analisis gitu. Nah, sehingga nanti akan diketahui sih sebetulnya bagaimana sih budaya dan iklim organisasi pendidikan Islam, bagaimana budaya dan iklim kurikulum pendidikan Islam, gitu. Nah, jadi itu saja komentarnya, gitu. Eh, ya mungkin kalau saya eh, bisa berpendapat, gitu, mengomentari makalah-makalah yang sudah disampaikan, ini belum ada yang menyentuh secara signifikan terhadap ruh dari mata kuliah ini dengan kata kunci inovasi gitu. Cukup dulu sampai di sana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk komentarnya Pak Iwan ya. Eh, Menanggapi sarannya yang memang yang namanya inovasi itu perkembangan Pak. Jadi mengapa kita harus lihat historiknya? Ya karena histori tadi adalah bukti dari sebuah inovasi, respon pemerintah. Jadi dari yang kurikulum era Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi dan sekarang itu adalah inovasi. Itu jadi Bu, kalau dikatakan terlalu membahas historis, ya inovasi harus melihat historis. Kalau bukan karena inovasi itu kan menurut saya inovasi dan penemuan itu sesuatu yang berbeda. Kalau penemuan berarti sesuatu yang hal benar-benar baru. Kalau inovasi berarti bisa dikatakan hal itu sudah ada atau benda-bendanya itu sudah ada, lalu dikembangkan menjadi sebuah produk yang lebih baik lagi. Kalau terkait dengan menyentuh ranah inovasi atau tidak, mungkin dalam perspektif Pak Iwan bisa saja benar, tapi nanti kita kembalikan kepada Prof. Imam Ma'ruf. Terima kasih. Mana masih ada, silakan. Masih ada waktu nih, bentar lagi. Nggak ada. Eh, saya tak komentar nih. Pertama begini, ini makalah kedua ini sebenarnya kan beda tema ya. Makalah pertama temanya manajemen organisasi. Makalah kedua ini manajemen eh, kurikulum ya. Jadi inovasi pada manajemen kurikulum. Yang pertama inovasi pada manajemen organisasi. Ada hal yang berbeda dalam fokus, tetapi karakteristik dari apa yang kita bahas sebenarnya sama, yaitu inovasi manajemen. Nah, memang kalau dibaca judul ini tidak kelihatan apa sih yang mau diangkat tentang inovasi kurikulumnya. Nah, sebenarnya kalau konsep besarnya
inovasi kurikulum ini misalnya mau menyoroti tentang deep learning yang dimasukkan dalam konteks kurikulum saat ini, meskipun itu bukan kurikulumnya, tetapi deep learning adalah bagian yang harus diinsersikan, itu yang dimasukkan ke dalam desain kurikulum pada saat ini, yang menggeser dari kurikulum Merdeka yang kemarin ada misalnya perubahan dari kurikulum Merdeka menjadi yang sekarang, dari hilangnya proyek Pancasila itu menjadi yang model sekarang, kemudian memasukkan deep learning. Ini sebenarnya sebuah inovasi. Kalau itu yang disoroti itu adalah inovasi karena memang ada perubahan, ada pembaharuan di bidang kurikulum. Nah, kalau kemudian mau dikontekkan ke lokasi, sebenarnya tinggal bagaimana lokasi itu mengadaptasi inovasi kurikulum yang ada saat ini. Jadi misalnya bisa saja menjadi judulnya apakah itu adaptasi inovasi kurikulum pendidikan, eh, kemudian bagaimana itu di manage di lembaga atau di lokasi yang kita tunjuk tadi, yang kita pilih. Tetapi karena ini adalah pendekatan manajemen, maka juga tetap harus di dalamnya nanti ada fungsi manajemen yang disoroti. Bagaimana misalnya proses perencanaan yang dilakukan di madrasah itu misalnya. Bagaimana implementasi yang dilaksanakan dengan kurikulum yang baru ini, misalnya seperti itu. Itu juga sudah memasukkan aspek inovasi dan aspek manajemen dalam kurikulum. Tetapi memang memilih lokasi sekali lagi juga ada pertimbangan bahwa di situ ada sesuatu yang memang menarik untuk diangkat. Misalnya di situ sudah terbukti bahwa proses adaptasi kurikulum yang baru dengan deep learning, dengan hilangnya project yang menjadi apa sekarang, berapa ini, berapa P sekarang? 7, 7 atau 8. Nah, itu kemudian bagaimana implementasinya di sana? Bagaimana sekolah ini merancang kurikulum yang model seperti ini? Bagaimana memasukkan deep learning di sekolah itu? Itu bisa menjadi temuan juga. Jadi modelnya bukan sekolah ini yang melakukan inovasi, tetapi bagaimana adaptasi terhadap inovasi kurikulum nasional yang baru saja di launching misalnya. Nah, itu juga bisa. Tapi aspek-aspek keberhasilannya sudah terindikasi sebelumnya. Artinya dalam konteks pemilihan lokasi kan, kenapa di sana? Karena di sana ini sudah bisa menyelaraskan misalnya, sudah berhasil untuk mengimplementasi ini dengan indikasi-indikasi apa. Misalnya sudah dilakukan banyak perubahan di sekolah itu sejak munculnya kebijakan baru di kurikulum ini. Nah, nanti bisa diceritakan dulu di temuan awal bahwa di sekolah ini sudah melaksanakan dan sudah ada unsur-unsur yang bisa memperkuat bahwa di sekolah itu berjalan dengan baik. Nah, sementara mungkin di sekolah lain masih ada yang terkendala. Jadi, apa yang menjadi manfaat kemudian kalau ini diteliti, berarti praktek baik, kira-kira begitu ya. Praktek baik yang ada di sekolah itu nantinya akan bisa menjadi temuan yang bisa ditawarkan ke sekolah-sekolah lain, bahwa sekolah lain bisa mengikuti jejak sekolah ini yang sudah misalnya dengan cepat menyesuaikan perubahan yang baru. Ini kalau dikaitkan Bu Fitri tadi, misalnya unfreezing, freezing, dan ya, apa namanya refreezing itu juga masuk itu ya. Bagaimana sekolah ini misalnya melakukan proses penyadaran dan juga mengenalkan perubahan kurikulum baru ini kepada guru-gurunya, kepada para stakeholdernya gitu ya. Kemudian bagaimana mereka lalu mau mengikuti dengan cepat misalnya apa yang mereka lakukan, misalnya muncul kebijakan lokal di sekolah itu, guru-gurunya dikumpulkan, diberi penyuluhan atau diberi pelatihan atau sosialisasi. Itu kan tahapan-tahapan unfreezing ya, tahapan unfreezing yang kemudian bisa masuk juga kalau itu dianalisis bahwa tahapan untuk
adaptasi inovasi itu dilakukan melalui tahapan-tahapan itu. Ada unfreezingnya, ada freezing, kemudian ada refreezing. Nah, ini bisa saja dimasukkan teori itu. Nah, tapi judulnya bisa dirubahnya judul misalnya menjadi adaptasi. Itu contoh aja. Tidak harus adaptasi bahasanya, bisa juga yang lain. Misalnya apa ya? Implementasi inovasi kurikulum ini di mana? Atau misalnya ada istilah lagi nanti kalau mengaitkan dengan change management ya, perubahan ya. Manajemen perubahan berarti bagaimana manajemen apa eh, perubahan yang dilakukan di sekolah itu terhadap inovasi kurikulum terbaru misalnya. Ini bisa saja. Jadi bahasa-bahasanya bebas sebenarnya, bisa berbagai macam, tetapi memang seperti tadi masukan pertama, munculkan langsung di judul itu apa yang menjadi fokus kita ini. Ya, inovasi kurikulum ini apanya? Apakah inovasinya yang mau kita sorot, apa yang dilakukan inovasinya, atau misalnya tadi implementasi inovasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Di perubahan inovasi baru yang ada di pemerintah ini bagaimana direspon, diadaptasi, dan diimplementasi oleh sekolah. Nah, ini juga bisa. Sehingga nanti kalau adaptasi itu bisa saja di dalamnya juga menyorot bagaimana keberhasilan itu ada di sekolah itu. Misalnya, sebenarnya ini ada kendala, bukan kok nggak ada kendala. Misalnya pernah ada kendala, apa saja kendalanya. Dan itu bisa ditemukan, bisa diantisipasi, ya, bisa dicarikan solusi dengan baik oleh pihak sekolah. Nah, ini kan temuannya. Oh, ternyata proses adaptasinya itu pernah mengalami kendala, tetapi kemudian sekolah mampu menyelesaikan dengan baik sehingga sekarang berjalan secara bagus. Nah, ini kan temuan menarik. Bagaimana strategi mengatasi itu? Maka rumusan masalah itu bisa saja bagaimana proses penyiapan misalnya, penyiapan adaptasi itu atau kemudian bagaimana proses apa perencanaan kalau mau aspek manajemen yang ditonjolkan ya bagaimana proses perencanaan implementasi inovasi kurikulum ini, kemudian yang kedua bagaimana em, mengatasi kendala-kendala yang muncul misalnya dan faktor apa yang menjadi keberhasilan untuk pelaksanaan di sana. Itu juga bisa. Nah, jadi istilah-istilah yang dipakai itu sebenarnya juga tidak lepas dari apa yang ada di sana gitu ya. Kalau nggak ada di sana kita jadikan sub atau jadikan rumusan masalah kan nggak ketemu juga. Makanya untuk menentukan rumusan masalahnya ini apa, kemudian judulnya menjadi seperti apa, sebenarnya memang berbasis apa yang memang ada di sana. Ya itulah pentingnya preliminary research itu ya. Memang penting sekali bahwa di sana itu seperti ini sehingga yang layak diteliti ini gitu ya. Bagaimana apa namanya aspek apa yang paling menarik ya itulah yang kemudian dimunculkan di dalam eh, artikel ini. Jadi tidak selalu yang besar. Makanya kembali ya, tidak selalu yang besar-besar. Jadi jangan berpikir untuk meneliti seluruhnya. Berat itu ya kalau meneliti seluruhnya judulnya aja mini riset judulnya mini kalau Anda meneliti seluruhnya ya disertasi jadi ini ambil yang kecil-kecil tapi cukup apa ya kalau orang itu ngambil kecil tapi intinya lah gitu ya kecil tapi intinya itu sudah menarik jadi misalnya ya ini kalau mau diambil spesifik lagi bisa aja misalnya faktor-faktor keberhasilan implementasi inovasi kurikulum di mana. Jadi hanya ke faktor-faktor keberhasilan saja itu sudah bisa juga diangkat. Karena bisa jadi banyak sekolah yang gagal itu karena dia tidak mampu mengatasi kendala-kendala yang ada. Nah, faktor-faktor keberhasilan ini menjadi menarik misalnya. Faktor apa sih yang membuat sekolah ini cepat sekali bisa adaptasi kurikulumnya? Padahal pemerintah baru aja mengeluarkan sekolah ini sudah berjalan. Oh, ternyata misalnya faktor keberhasilannya ternyata di sekolah ini sebenarnya sudah melaksanakan itu sejak lama.
hanya belum diberi nama seperti nama yang digunakan oleh pemerintah. Jadi begitu pemerintah mengeluarkan model deep learning, lo kami sudah menerapkan. Ini bisa menjadi faktor keberhasilan kan. Ketika ada instruksi kebijakan baru, sekolah ini begitu cepat melakukan penyesuaian karena sebenarnya prinsip dasarnya sekolah ini sudah mengembangkan. Bisa jadi itu faktor keberhasilan. Bisa jadi faktor keberhasilan lain misalnya faktor SDM. Ya karena SDM-nya anak-anak muda yang masih energik, yang suka membaca, yang tidak ketinggalan info. Jadi begitu ada hal baru itu, mereka itu cepat sekali itu mencari tahu, kemudian apa ya, misalnya mereka dengan orang-orang yang kreatif gitu ya, sehingga pengen cepet tahunya apa semangat ingin tahunya tinggi. Berarti ini juga menjadi faktor keberhasilan SDM misalnya. Faktor keberhasilan lain apa? Jadi kita menganalisis faktor-faktor saja itu pun bisa masuk di dalam sebuah kajian. Tapi yang penting tadi inti fokus kita itu menyoroti inovasi di bidang manajemen kurikulum. Dari aspek apanya? Tidak harus dari aspek substansi inovasinya, tetapi bisa dari aspek yang menyertai. Bagaimana kalau inovasi itu memang bukan dilakukan oleh sekolah kan kita tidak akan menemukan. Tapi sekolah kan harus mengikuti inovasi yang dilakukan pemerintah. Nah, itu bisa kita dekati dari bagaimana istilahnya apa, kalau kebijakan itu kan tahapannya berarti ini sudah tahapan implementasi kebijakan. Tapi jangan menyoroti kebijakannya karena mata kuliahnya bukan mata kuliah kebijakan. Yang disoroti adalah bagaimana kurikulum itu bisa, inovasi kurikulumnya itu bisa kemudian berjalan atau bisa dilakukan secara baik. Nah, kira-kira seperti itu. Ini aspek-aspek, ya sebenarnya apa sih? Pinter-pinternya kita menyorot saja. Itu barangnya sama gitu loh, barangnya sama. Tapi kalau kita ini kayak orang mengambil gambar, foto itu tergantung angle-nya. Jadi orangnya sama ini, berdiri di satu tempat, di foto dari bawah ini kelihatan tinggi ya orangnya ya, fotonya dari bawah itu. Coba Anda foto dari atas kok pendek ini. Foto dari depan biasa-biasa, dari samping loh kok ternyata perutnya besar. Ini kan karena angle-nya berbeda. Jadi beda angle itu membuat daya tariknya berbeda. Maka ada orang kalau mau foto kan awas tahan nafas karena sebenarnya pengen mendapatkan apa tampilan yang bagus. Tapi ini kan persoalan apa riset itu angle itu untuk menetapkan dari mana kita memotret itu kan karena kita ingin mendapatkan sisi yang terbaiknya gitu ya. Sisi yang menariknya di mana? Ya kalau dari depan nggak bagus ya kita coba dari belakang saja kan. Kan banyak orang foto itu dari belakang ya, jangan dari depan, wajah nggak pernah nampak. Fotonya selalu dari belakang sedang apa, tapi kelihatan dari belakangnya. Karena dia ingin atau dia merasa dari belakang ini lebih lebih unik gitu ya, lebih menarik. Ya itulah kira-kira seperti itu. Memotret objek yang sama tidak selalu hasilnya sama karena cara sudut pandangnya yang berbeda. Jadi kalau tadi oh, kurikulumnya udah jalan kok, deep learningnya udah jalan. Lalu apa yang menarik? Udah jalan. Dan tidak ada yang baru sebenarnya. Oh, mungkin yang menarik kan, loh ini kok bisa jalan dengan baik. Yang lain sebenarnya yang lain belum berjalan. Nah, itu berarti ada hal yang sisi itu yang menarik. Nah, atau misalnya em, di situ itu apa inovasinya biasa-biasa, tetapi mungkin ada hal yang menarik apa ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu inovatif, tetapi orang-orang atau SDM-nya itu sangat kreatif. Jadi hal yang biasa itu menjadi menarik sekali ketika diterapkan di kelas. Atau inovasinya sudah ada, bahkan dokumennya sudah ada. Tapi di sekolah-sekolah itu kadang-kadang implementasinya nggak sesuai dokumen. Misalnya tadi pembelajaran itu harusnya begini-begini. Loh, tapi di kelas faktanya kan guru-guru tidak. Nah, ini kan ada sesuatu yang menarik yang kemudian bisa diangkat. Intinya seperti itu aja. Jadi fokuskan kalau ini manajemen kurikulum ya ada aspek manajemennya dan ada aspek inovasinya ya. Ada aspek inovasinya dan ada aspek manajemennya. Supaya ini
fokus kita kena dan kita menggali sebanyak mungkin memang, ya betul Bu Fitri ya, menggali sebanyak mungkin inovasi yang mungkin bisa kita temukan di sekitar kita dan bisa menjadi contoh ya. Syukur nanti memang mendapatkan model-model inovasi yang apa ya bisa dikatakan sudah besar, yang skopnya luas dan eh, orang semua pada mengakui seperti apa itu. Nah, hari ini menjadi sebuah inovasi belum tentu besok, belum tentu masih bagus terus kan. Begitu bergerak perubahannya, zamannya berubah, ternyata ini nggak bagus gitu ya. Jadi contoh apa? OBE itu ya. OBE itu kan sekarang sedang di kampus kan sedang ini ya trennya. Kampus harus merubah kurikulumnya berbasis OBE. Sebelumnya kan KKNI gitu ya. Terus sekarang berubah ke OBE. Nah, padahal OBE ini istilah yang ditemukan di referensi itu tahun 99 itu di Amerika itu sudah OBE. Jadi tahun tahun 99 itu OBE itu ada di Amerika. Berarti kita ini ketinggalannya cukup jauh itu. Sama seperti dulu KBK ya. KBK itu diterapkan di Indonesia, ternyata di Australia itu tahun 84. Jadi itu kurikulumnya Australia tahun 84 itu KBK, setelah itu kurikulum Australia udah berganti, udah berubah, ganti yang baru, KBK kan nggak kepake lagi, ditawarkanlah ke Indonesia. Mau nggak Indonesia menerapkan ini, nanti saya beri pelatihannya, saya dampingi dan sebagainya kan gitu ya. Dan akhirnya diterapkan di Indonesia. Ya kita hari ini inovasi itu besok mungkin sudah ganti yang lain karena ketemu yang baru lagi. Nah, itu biasa inovasi itu memang baru di saat itu saja. Setelah itu sudah nggak inovatif lagi, ketinggalan zaman lagi. Gitu ya. Makanya kalau inovasi tidak bisa kita mengambil referensinya yang lama-lama, mestinya yang baru-baru. Kalau yang lama itu ya sudah bukan inovasi lagi. Terutama hasil riset ya, kajian hasil riset mesti ya paling nggak 5 tahun terakhir lah. Tapi kalau referensi bukunya misalnya, oh ini prinsip dasarnya itu masih teori lama boleh, prinsip dasar inovasinya. Tapi kalau sudah bicara bentuk-bentuk inovasinya ya harus yang referensi terbaru. Nah itu saya kira itu catatan-catatan. Kalau untuk format artikelnya sudah cukup bagus pakai template ini. Cuman saya mencatat itu nanti di aspek kesimpulan, conclusion itu, apakah memang perlu masuk sampai kepada saran ya ini ya, sampai ke situ. Biasanya di jurnal pun ada sub setelah setelah kesimpulan jika memang diperlukan ada sub lain. Mungkin sub lain itu misalnya apa ya, rekomendasi atau ya sub implikasi misalnya begitu. Jadi ada sub terpisah dari kesimpulan. Karena kesimpulan ya isinya kesimpulan itu. Kalau kesimpulan masih campur dengan saran berarti mungkin perlu ada sub yang lain. Rekomendasi kan itu. Kalau sudah rekomendasi disubkan sendiri aja sub rekomendasi. Itu kemudian polanya ini sudah cukup bagus juga sebenarnya pola penyajiannya. Hanya di bagian pendahuluan masih minim referensi memang ya. Pendahuluan masih minim. Padahal udah cerita banyak loh ini tentang ada data sebenarnya ini harusnya ini ada sumber ini. Nah, bicara tentang 6C ini memang sumbernya dari mana? Ada 6C, mestinya ada referensi yang bisa dirujuk untuk memperkuat istilah-istilah itu. Kemudian bicara Kemenristek, Kemendikbudristek ya, mestinya ada referensi apakah itu nanti permen, apakah itu apa begitu untuk menguatkan eh, dasar dari kalimat-kalimat. Jadi kalimat ini udah bagus, tinggal carikan referensi yang bisa mendukung. Nanti tempelkan di situ referensinya, tempelkan di. Nah itu apalagi itu, mendefinisikan inovasi. Ya, itu berarti kalau definisi mestinya ada sandarannya. Istilah deep learning misalnya, apakah sebenarnya ini sandarannya dari mana? Referensinya bisa saja dicarikan yang relevan. Dan kadang-kala gini, satu pernyataan, satu kalimat itu tidak mesti harus hanya satu referensi. Boleh loh satu kalimat itu didukung oleh beberapa referensi. Cara nulisnya gimana ya? Nanti pakai titik koma.
Jadi misalnya ada riset yang bicara tentang kurikulum deep learning ini, ternyata sudah cukup banyak riset tentang deep learning. Di antaranya ada beberapa riset yang menyatakan bahwa deep learning adalah bla 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 gitu. Terus nanti dalam kurung ini risetnya siapa, titik koma, risetnya siapa, titik koma, riset. Boleh itu satu satu pernyataan itu digunakan beberapa referensi dengan dipisahkan titik koma. Satu ya kurung buka, kurung tutup jika itu tidak pakai footnote. Kalau ini kan footnote ya. Kalau footnote ya nanti yang kalau in note itu bisa lebih mudah pakai titik koma, titik koma. Itu caranya. Dengan begitu nanti justru kalau ini pernyataannya kalimat sendiri dan didukung oleh referensi akan aman di apa cek Plagiasi. kemiripannya ya. Plagiasinya lebih aman kalau itu kalimat sendiri tapi dukungan referensi tetap dibutuhkan karena tidak semuanya hanya muncul dari gagasan sendiri tapi juga atau boleh gagasan sendiri tapi ada referensi yang memperkuat pernyataan kita biar bukan dikira hanya asumsi. Kalau hanya asumsi-asumsi kayak orang opini, jangan sampai beropini, tapi ini berargumen secara ilmiah yang kita punya pernyataan ini karena ada referensi-referensi yang relevan gitu ya. Itu ya, Mas Pak. Mas Mas saja ya, Mas Meki. Siap, Prof. Jadi nanti rumusan masalah itu juga difokuskan aja ke tadi ya, inovasi kurikulum. Mungkin data-data ini masih bisa dipakai, tapi hanya cara apa istilahnya ya, mensistematika alur pikirnya diarahkan menjadi kemana yang lebih menyorot aspek inovasi tadi. Apakah mau ke adaptasinya, apakah mau respon, boleh loh, respon juga boleh kan? Nah, Iya, Prof. respon para guru terhadap inovasi kurikulum 2025 misalnya gitu kan. Jadi kita inovasinya tetap akan disajikan, bagaimana inovasinya, lalu bagaimana respon guru ini. Nah, respon guru itu kemudian nanti akan bisa menjadikan sebuah rekomendasi bagaimana cara untuk misalnya kalau ini respon gurunya kok negatif, padahal ada inovasi yang mestinya harus direspon secara positif. Maka ini bisa menjadi rekomendasi. Ada proses yang mestinya dilakukan oleh pemerintah misalnya agar respon guru ini menjadi positif. Jangan-jangan negatif itu karena belum tahu, karena belum dapat sosialisasi, karena belum dilatih misalnya gitu ya. Maka bisa saja setelah tahu responnya seperti ini, padahal pemerintah menetapkan kurikulumnya harus seperti ini, nah terus itu akan menjadi sebuah rekomendasi. Bisa juga begitu. Jadi ini oke lah kita tetap akan apresiasi seberapapun Bapak Ibu itu menuangkan dalam tulisan ini pasti ada itu yang konteksnya tepat ada cuman tadi mungkin di pembahasaan di cara memilih angle-nya saja yang kurang pas misalnya gitu. Mungkin begitu Bapak Ibu ya. Siap, Nampaknya Prof. waktu kita habis juga ini sudah jam 10 nggak terasa. Terasa udah 2,5 jam ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nanti nggak apa-apa mau seperti ini, jadi dua-dua berarti nanti dengan saya semua sudah presentasi, nanti dengan Prof. Mudofir tinggal dipresentasikan ulang yang sudah diperbaiki, yang sudah direvisi lebih lanjut gitu, selama beliau nanti tidak, mudah-mudahan nggak nambah tugas itu aja. Nanti tugasnya udah ada, tinggal presentasi kan gitu. Nanti Amin, presentasi Prof. ulang saja, presentasi ulang ke Prof. Mudofir, tapi yang sudah bagus, yang sudah direvisi lagi, biar hasilnya lebih maksimal dengan beliau. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi pekan depan insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Terima kasih, Prof. Ya, sama saya lihat ya.